Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini ya coba kita review saham MPMX ya, Mitra Pinastika Mustika. Ada permintaan dari teman kita, saham MPMX ini bagaimana untuk jangka panjangnya, bagus apa enggak, karena dividennya juga bagus gitu kan. Nah kalau kita lihat ya, ini saham Pinastika ini kemarin naik ya 3,5%. Kalau dari mingguan ini di sekitar dari 120 ya naik. Oh ini dia posisinya masih di atas ya. Kalau teman-teman mau masuk tunggu dulu koreksinya. 3 bulan naik, 6 bulan naik, nah 1 tahun dia naik turun ya. Jadi saham Pinastika ini fluktuatif. Kalau 1 tahun nggak ada kenaikan, tapi kita dapat dividen, jadi lumayan lah, kita dapat dividen, sahamnya juga nggak naik atau nggak turun. Tapi 3 tahun dia naik sahamnya, 5 tahun naik turun. Jadi ini mirip banget dengan saham-saham komoditas ya, seperti saham komoditas batu bara dan lain-lain ya. Padahal ini saham Pinastika ini saham apa nih, coba kita lihat. Dia masuknya consumer cyclical ya, retailing subsektor. Ini anak perusahaannya banyak. Ini pemegang saham terbanyaknya adalah Saratoga Investama Sedaya ya, ini punya Pak Sandiaga ini ya. Terus masyarakatnya 35%, saham Treasury 2,4% yang di buyback ya. Jadi cukup stabil. IPO price-nya 1.500, jadi sekarang sudah turun dari harga IPO. Terus jumlah sahamnya 970. Kalau lembar sahamnya berapa ini? 4,4 miliar ya. Dividennya nih yang menarik nih. Bulan Mei kemarin 180. Kalau 180 bulan Mei itu berapa harga sahamnya? Coba kita lihat. Bulan Mei. Gak kelihatan ya di sini ya. 1.380 ya tertinggi. Jadi sekitar mungkin berapa kalau kita lihat ya, 180 dibagi 1.380. 13% ya teman-teman. Ini cukup menarik ya, 13%. Terus tahun 2021 juga membagikan, 2020 membagikan, jadi 4 tahun ini bagi dividen terus ya. Terus secara fundamental bagaimana ini perusahaannya? Ini dari 2019 profit terus kemudian profitnya juga naik, tumbuh terus ya. 97, 2020 turun, 2021 naik lagi, 2022 luar biasa naiknya. Jadi dividennya 15,38%. Secara per berapa, coba kita lihat. 8 kali, PBV-nya 0,87 ya. Tadi cukup bagus nih saham MPMX.
kalau kita pakai investasi untuk jangka panjang, cuman karena dia sahamnya naik turun ya, ini sebaiknya memang ini ya, untuk mendapatkan dividennya itu kita belinya jauh-jauh hari sebelum kumdit ya. Jadi kalau kita lihat ya, coba di Mira ya. Kalau kita lihat di Mira ya, ini kumdit itu tanggal ini mungkin ya 14. Bentar, kita lihat. Ini ya, Mei ya. Jadi mendekati bulan Mei. Kalau nggak salah tadi dividennya tanggal bulan-bulan Mei, berarti ini ya, sekitar ini ya. Bulan Mei dia naik di harga 1400, habis itu langsung longsor ya. Longsor di harga 900 ya. Ini cukup banyak ya turunnya. Jadi kalau teman-teman belinya di harga-harga yang sudah tinggi itu cukup riskan ya. Jadi sebaiknya belinya itu di bulan-bulan Februari atau Januari ya. Februari masih bisa masuk. Iya, ini bulan-bulan Januari ini masih nggak terlalu ini. Yang paling bagus ya di harga ini ya, sekitar 900-an ya. Karena kalau kita lihat koreksinya ini cukup dalam sampai 885 ya. Sampai 885, kemudian naik terus sampai sekarang naik di 1170 ya. Jadi kalau kita mau ambil dividennya aja nggak masalah ya, karena kita ini dividennya cukup besar. Tapi kalau mau lebih optimal lagi ya ambilnya jauh-jauh hari sebelum kenaikan tinggi ya. Jadi sekitar bulan Desember atau Januari ya. Ini coba kita lihat Desember. Ini kalau kita lihat di Desember ini ya. Nah ini Desember itu belum naik. Kemudian mulai Januari naik. Ini sampai naik tinggi ini berapa? 9 Desember ya teman-teman. 9 Desember udah naik tinggi. Naik tinggi, kemudian di bulan, ini bulan apa ini? Ini yang COVID ya, 2020. Enggak, COVID itu yang di sini. Nah ini Mei. Jadi setiap habis dividen, pembagian dividen itu turunnya cukup banyak ya. Turunnya hampir 10% lebih. Jadi sebaiknya memang jauh hari sebelum itu kita koleksi. Kalau misalnya kita pakai untuk jangka panjang ya sudah, setiap harga turun drastis kita average down, sehingga otomatis harga rata-rata saham kita itu lebih rendah, sehingga dividennya presentasinya lebih banyak. Oke ya, itu dulu ya untuk saham MPMX ya.
Ini usahanya banyak ya di sini ya, macam-macam, dan nanti kalian bisa browsing di Google ya jenis usahanya apa. Dan secara fundamental juga bagus, labanya tumbuh dan dividennya juga bagi terus. Oke, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.